Ya, buat warga DKI Jakarta, terutama Jakarta Pusat, jangan lupa tanggal 14 Februari 2024 datang ke TPS, pilih Partai PDI Perjuangan nomor urut 3 untuk Bapak Ganjar dan Mahfud, pilih saya untuk anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta nomor 11 Fitriah SH. Simple, nomor 2 dari bawah, nomor 11 Fitriah SH. Teman-teman boleh datang, boleh ketemu saya nanti di wilayah kalian masing-masing ya. Jangan lupa, terima kasih. Salam Pancasila, salam Indonesia Raya Merdeka. Halo semuanya, perkenalkan saya Fitriah. Nama saya Fitriah SH. Saya lahir di Jakarta 31 Mei 1987. Background saya itu, saya lulusan dari Fakultas Hukum Universitas Bung Karno di tahun 2014. Cita-cita saya sebenarnya ingin menjadi orang yang ada manfaatnya lah untuk lingkungan sekitar. Jadi saya mengambil bagian di beberapa organisasi, saya ikuti, kemudian akhirnya saya masuk di partai politik di Indonesia. Lalu saat ini saya melanjutkan studi saya di Fakultas Universitas Indonesia, jurusan Magister Ilmu Politik. Itu dari saya. Terima kasih. Awalnya karena kita sering ikut organisasi waktu zaman saya sekolah, terus kuliah. Memang saya orangnya kan cukup seneng berdiskusi, seneng bergaul lah ya. Makin bertambahnya umur, pergaulan makin luas adalah teman-teman yang memang masuk di partai-partai. Kemudian kita ngobrol, akhirnya saya masuk pertama di Banteng Muda Indonesia tahun 2017. Saya masuk di organisasi partai lah ya, Banteng Muda Indonesia, PDI Perjuangan. Momennya pada saat itu karena ya itu pergaulan pertemanan ya, kita udah pasti. Terus saya melihat memang nggak ada ruginya juga kalau misalnya kita memang terjun di dunia politik gitu. Apalagi kita perempuan, memang kan perempuan itu sedikit sekali di dalam partai politik ya. Jadi ada yang nge-push saya supaya ya udah masuk aja Fit gitu kan. Siapa tahu nanti kamu bisa mewakili perempuan-perempuan Indonesia. Seperti itu. Akhirnya saya dari tahun 2018 aktif sampai dengan saat ini di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Andil orang tua sih sudah pasti ya. Kebetulan orang tua saya juga backgroundnya dari dulu PDI Perjuangan. Jadi dulu saya juga nggak ngerti. Zaman dulu waktu saya kecil saya tahu di Indonesia itu cuma ada 3 partai. Dari dulu saya tahu keluarga saya itu selalu pilih warna merah. Akhirnya setelah saya dewasa, saya ngelihat oh ya di antara semua warna kok saya lebih cocok dan cenderung memang memilih warna merah. Akhirnya saya bilang sama orang tua saya ikut partai, saya ikut politik. Awal-awal agak-agak malu tuh waktu pakai baju-baju atribut kan, pakai jaket, pakai baju PDH. Jadi kalau ada acara saya pakai bajunya tuh di luar rumah. Jadi dari rumah pakai baju biasa, udah sampai baru ganti baju. Awalnya masih ngumpet-ngumpet lah. Cuman lama-lama setelah kita udah open lah ya, udah akhirnya terbuka, orang tua juga udah ya udah gitu, emang anak maunya kayak gitu. Jadi ya udah bangga tuh pakai jaket gitu kemana-mana, terus pakai baju PDH ada namanya gitu. Mulai bangga lah di situ. Akhirnya ya udah semua keluarga akhirnya tahu ya dan nerimo lah dan support sih. Tantangan saya kebetulan kan saat ini sedang ikut kontestasi calon legislatif DPRD DKI Jakarta.
Tantangan utama sih sejak awal saya mendaftar sampai saat ini adalah bagaimana masyarakat itu tertarik gitu ya untuk kembali menentukan pilihannya sesuai dengan apa yang mereka mau. Karena so far saya turun gitu ke bawah, banyak masukan dari warga tuh yang terkesan para wakil rakyat itu setelah jadi mereka lupa. Hampir gitu ya, setiap saya turun mereka selalu pesan, nanti kalau sudah jadi jangan lupa ya, jangan seperti yang udah-udah ya, kalau udah jadi nanti nggak kesini lagi gitu. Banyak hal yang seperti itu yang membuat saya juga menyayangkan kenapa sih gitu ya, memang ada ya saya nggak tahu ya, mohon maaf gitu kalau misalkan memang ada wakil-wakil yang di atas sana itu memperlakukan kami, kan saya juga sekarang masih jadi rakyat biasa ya, memang merasa disentuh hanya ketika masa kampanye gitu, atau bahasanya tuh musiman lah ya, 5 tahun gitu mereka baru menyentuh lagi. Itu hal yang sangat disayangkan dan sebetulnya menjadi negatif bagi kami caleg baru ketika kami ingin mencoba touch masyarakat, ada rasa trust issue gitu dari masyarakat terhadap caleg lama. Nah, kami caleg baru agak sedikit kena imbasnya atau kena warningnya gitu, bahwa mereka berharap kamu jangan seperti yang udah-udah ya, seperti itu sih. Paling dari situ kendalanya. Kemudian kendala yang kedua yaitu ya karena masyarakat bawah itu akhirnya kalau kita mau benar-benar turun itu kita tahu benar-benar kondisi yang real di lapangan itu seperti apa. Masyarakat DKI Jakarta itu masih banyak sekali yang ya mohon maaf rumahnya itu di dalam gang sempit dan itu nggak ada cahaya matahari. Di sana ada yang lagi sakit, di sana sangat lembab dan lain-lain gitu ya. Itu kadang saya pernah sampai, saya nggak kuat nih gitu, sampai kayak pengen nangis gitu ya. Saya bilang, aduh gue caleg cengeng gitu kan. Kadang ngelihat kayak gitu, gimana ya, maksud tangan saya kan saat ini cuma 2 gitu ya. Saya berusaha untuk membantu sebagaimana sesuai dengan batas kemampuan saya. Saya berpikir, saya berdoa gitu ya. Seandainya gitu kan, harusnya kan orang-orang yang di atas sana itu senior-senior saya itu kan memiliki banyak akses gitu ya. Alangkah baiknya tangan yang 2 itu yang mereka punya bisa menjadi banyak kalau misalkan gotong royong atau kerjasama lah gitu. Nah itu yang pingin banget saya coba perkuat gitu rasa kemanusiaan ini gitu, rasa jiwa sosial ini harus terus dipupuk dengan cara kita terus harus lihat ke bawah. Kita nggak boleh lihat yang udah jadi gitu ya. Kita nggak boleh berharap sukses itu tuh hanya karena melihat kita itu menjadi seseorang yang wah. Tapi ketika kamu sukses, kamu tuh harus tangan kamu harus jadi lebih banyak lagi gitu loh. Kamu harus mengangkat orang-orang yang di bawah ini gitu, karena mereka sangat butuh bantuan kita gitu. Jadi tantangan saya tuh yaitu miris karena kemampuan saya hanya sebatas ini dan saya pingin banget sebenarnya nolong banyak orang gitu. Jadi ada pergulatan batin gitu ya sama pergulatan pikiran gitu ya. Tapi kan kita juga harus realistis ya bahwa nggak semua mungkin apa yang mereka minta bisa kita turutin. Jadi tantangannya sebenarnya lebih ke batas kemampuan kita, bagaimana kita menguasai emosional kita untuk bisa touch langsung ke masyarakat. Kemudian masyarakat itu bagaimana bisa satu visi dan misi dengan kita. Bagaimana masyarakat itu percaya bahwa kita bisa jalan sama-sama. Bagaimana masyarakat itu bisa juga ikut memberikan suaranya nanti untuk kita. Paling itu sih kalau menurut saya tantangannya. Isu undang-undang DKJ itu juga cukup meresahkan ya. Karena dari dulu yang kita tahu ketika kita memilih calon gubernur, itu kan kita melakukan lagi proses pilkada ya. Ada calonnya, ada wakilnya, ada macam-macam lah calon-calon itu kita bisa memilih gitu. Kadang mereka bisa kampanye juga lah, akhirnya kita tahu visi dan misi dari calon gubernur itu apa. Menurut saya hal seperti itu aja masyarakat kemarin adalah kayak sebagian masyarakat yang aduh saya salah pilih nih,
Seperti itu. Bagaimana ketika sekarang kita tidak boleh memilih dan pilihan itu langsung diberikan oleh presiden kita. Ya mungkin ada plus minusnya ya. Kita sih berharap kalau memang itu presiden langsung yang memilih, alangkah baiknya itu secara transparan. Jadi para kandidat itu misalnya nih calonnya siapa aja gitu. Terus kemudian persyaratannya apakah mereka memenuhi persyaratan. Kemudian ya seperti fit and proper test lah gitu. Ada tahapan-tahapannya juga, kita berharapnya seperti itu. Sampai akhirnya si calon ini lolos berdasarkan seleksi dari si presiden. Tapi kalau misalkan itu tidak transparan dan langsung ditunjuk langsung, misalnya si A jadi gubernur DKI Jakarta. Terus backgroundnya ternyata setelah kita cek ada dosa-dosa kelamnya lah gitu kan. Ya kami warga Jakarta tentunya menjadi sangat resah gitu. Bagaimana kok DKI Jakarta gitu dipimpin oleh sosok yang tiba-tiba dikasih sebagai pemimpin dan kita tidak tahu gitu track record prestasinya seperti apa, atau kita tidak pilih sendiri gitu. Khawatirnya kurang puas lah warga Jakarta ketika sekarang nih gubernur kan kemarin kita pilih sendiri ya gitu kan. Apapun itu hasilnya, terlepas dari banyak banget konflik ya selama masa kampanye kan, banyak sekali isu, tapi kan endingnya ya kita terima karena itulah pilihan terbanyak dari masyarakat gitu loh. Kalau misalkan menurut saya sih RUU itu ada baiknya coba dikaji ulang lah gitu, supaya bagaimana atau apa syarat-syaratnya untuk menjadi gubernur sehingga tidak menimbulkan menimbulkan rasa tidak puas oleh masyarakat di kemudian hari. Ketika misalnya, amin ya, saya jadi anggota Dewan DPRD Provinsi DKI Jakarta, sepertinya program yang sekarang teman-teman atau senior-senior saya yang sudah jalankan itu sebenarnya sudah bagus, karena kan dari dinas-dinas itu ada ada macam-macam program, ada macam-macam tugas-tugasnya. Saya sih melihat selama ini mereka sudah menyalurkan dengan baik gitu, tapi mungkin ada tetap kekurangannya, yaitu misal bantuan itu hanya diterima oleh si A aja, si A and the gang gitu ya, yang B terlupakan. Nah, dari situ ada juga misalnya ada yang tahu, oh di sini informasi seperti ini, yang di sini nggak tahu gitu ya. Kita sih berharap setelah saya berhasil, mungkin terobosan yang saya pingin yaitu saya setuju sekali segala sesuatu itu berdasarkan digital, berdasarkan sesuai dengan ini ya, calon presiden saya Pak Ganjar itu KTP Sakti. Jadi NIK itu kan nggak bisa bohong ya. Jadi kalau misalkan kita udah search by NIK, itu udah keluar semua tuh data-datanya masyarakat itu. Beliau dapat bantuan apa, beliau itu histori kesehatannya seperti apa, beliau ya mohon maaf misalnya nih keluarganya ada yang sudah meninggal gitu tuh, kakaknya tuh semua kan ada di situ gitu loh. Jadi informasinya cukup jelas. Jadi saya sih akan mendukung sekali yang namanya program digitalisasi. Jadi kita semua nggak perlu ribet, nggak perlu banyak-banyak kartu, bawa kartu BPJS, bawa kartu apa tuh kalau yang KJP dan lain-lain ya, yang masyarakat KIS, KIP apa dan lain-lain itu menurut saya sangat-sangat efisien jika hanya pakai satu kartu KTP itu gitu, KTP Sakti, satu kartu terpadu Indonesia. Jadi saya akan menjalankan program itu di wilayah saya. Nilai hidup yang selalu saya pegang saat ini, yang pertama pasti taat sama Tuhan ya, sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kalau saya tuh patuh sama orang tua lah ya gitu, karena biar bagaimanapun orang tua itu kan sudah ada jasanya. Jadi kita harus patuh, dan yang paling terakhir jujur gitu, karena nilai kejujuran itu mahal sekali harganya. Dan setiap manusia tuh pasti punya dosa masa lalu tuh pasti ada.
Tapi semua balik lagi bagaimana cara kita memperbaiki diri. Orang benar itu sudah pasti baik, tapi orang baik belum tentu benar. Tapi kalau kita semua ingin menjadi benar, kita harus baik. Jadi aku sih pinginnya terus-terus memperbaiki diri. Gitu, terlepas banyak kekurangan di diri kita. Tapi kalau misalkan kita terus berbenah gitu ya, pedoman hidup kita itu kita jalankan, ya insya Allah juga masyarakat tahulah bahwa bagaimana diri kita yang sebenarnya, kita apa adanya, kita turun dengan hati yang bersih, kita turun dengan hati yang jujur, kita berbuat, bertugas, dan berhasil. Itu sih. Ya, buat warga DKI Jakarta, terutama Jakarta Pusat, jangan lupa tanggal 14 Februari 2024 datang ke TPS, pilih Partai PDI Perjuangan nomor urut 3 untuk Bapak Ganjar dan Mahfud, pilih saya untuk anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta nomor 11 Fitriah SH. Simple, nomor 2 dari bawah, nomor 11 Fitriah SH. Teman-teman boleh datang, boleh ketemu saya nanti di wilayah kalian masing-masing ya. Jangan lupa, terima kasih.